Jadi contact free language itu sebenarnya lanjutan dari regular language kemarin. Ini tipe di atasnya. Tipe di atasnya itu tipe mendekati ke bahasa manusia. Jadi kalau yang kemarin itu regular language itu bukan bahasa manusia, tetapi kemarin kalau Anda ingat hanya bisa di accepted kalau dia itu bisa diterima oleh sebuah finite automata. Finite automata berarti tidak ada memori yang disimpan di sana. Kemudian atau lebih tepatnya bukan tidak ada memori, tetapi memorinya terbatas. Biasanya hanya sesuai dengan grafnya jumlahnya berapa, maka memorinya sebesar itu. Jadi nanti kalau grafnya itu ada 3 not, ya berarti memorinya sekedar 3 not itu yang disimpan di situ. Sehingga sangat terbatas atau limited teori. Nah, kemudian padahal Anda pernah bikin web, web itu dimulai dengan apa biasanya? Kalau Anda, oh ini ada halaman yang disebut HTML, berarti Anda biasanya bikin apa? Bikin sebuah tag ini yang bentuknya seperti ini kalau tidak salah. Hah? Yang itu loh yang kurung buka, kok kurung buka, lebih besar HTML, terus kemudian ditutup dengan ini HTML. Nah, ini disebut sebagai salah satu nanti implementasi contact free language itu sebenarnya implementasinya. Kemudian yang kedua, pada bahasa pemrograman itu sendiri kan Anda biasa menggunakan kurung buka, kurung tutup ya. Misalkan contoh saya punya if then else nih. Saya punya if then else itu juga sama. Anda punya, kalau di C terutama itu Anda punya if condition, kemudian then biasanya ada kurung buka, kurung tutup yang menggunakan apa namanya? Kurung kurawal itu ya. Nah, kurung kurawal sebagai pembuka maupun penutup di setelah then dan setelah, setelah else. Nah, itu berarti pada saat pengecekan language itu benar atau salahnya itu juga sama. Kalau di regular expression sebenarnya Anda juga punya yang namanya pengecekan email, ada add. Kalau ini tapi di regular expression-nya, ada add, kemudian ada titik di setelah. Regular expression-nya hanya menggunakan 2 token ini. Nah, tapi kalau di HTML atau kalau di bahasa pemrograman sekarang, saya pikir sudah dikasih tahu tentang extended markup language ya, XML ya. XML itu juga masuk ke dalam context free. Kenapa kok context free? Di situ selalu ada pasangan bilangan yang muncul di sana, selalu dimulai dari sesuatu yang misalkan contohnya extended markup language ini biasanya ada dimulai seperti ini, kemudian yang diakhiri juga dengan slash XML. Anda perhatikan ini startnya, tetapi selalu berpasangan. Jadi selalu ada pasangan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti kita akan kasih contoh, tapi contohnya saya kembali ke presentasi yang versi referensi ya. Jadi tidak di contoh yang saya berikan ini, tapi nanti saya akan kasihkan contoh di model referensi, di presentasi yang gunakan referensinya. Saya lanjutkan, jadi sekedar reminder aja, kemarin kita sudah mempelajari terkait regular grammar, finite automata, itu sudah ada, itu selesai di sebelum Meet. Jadi nanti ada punya regek, kemudian regular grammar, kemudian ada finite state automata, itu yang kita pelajari sebelum UTS. Nah, saya kemudian hari ini kita akan belajar terkait 2 hal ini. Belum sampai pushdown ya, belum sampai PDE atau pushdown automata itu. Tetapi kita akan belajar terkait dengan contact free grammar terutama fokusnya. Fokusnya kita di contact free grammar dulu. selama selama grammar itu jadi selama contact free language itu dibentuk oleh contact free grammar, maka kemudian nanti dia dikatakan sebagai sebuah bahasa yang diterima dalam konteks pushdown automata. Tetapi sebenarnya di akhirnya nanti kita harus cek dia redundan atau tidak. Pengecekan redundan itu ada kaitannya dengan ada salah satu kepentingannya ya. Kepentingannya nanti kalau misalkan redundan nanti akan bermasalah pada interpretasinya. Terutama kalau Anda menggunakan 2 kondisi yang dipakai, misalkan or atau yang lain. Ada beberapa contoh, kebetulan saya mengambil contoh yang tulis di presentasi itu ada 6 kalau nggak salah ya. Example-nya 4, kemudian exercise-nya 2. Nanti di presentasi yang lama nanti juga ada contoh-contoh yang lain. Kalau Anda perhatikan di situ, free grammar itu adalah grammar yang accepted. Kemudian language yang didasarkan pada context free grammar itu berarti context free language.
Contohnya nanti adalah itu tipe semakin ke atas itu berarti semakin ke arah yang mesin ya. Jadi nanti di sini contact free itu bisa diinterpret untuk dimunculkan ke dalam bahasa manusianya. Itu yang kita pakai seperti itu kira-kira secara bentuknya. Kemudian secara definisi CFL itu apa? CFL itu adalah atau contact free language itu adalah yang dibangkitkan oleh grammar yang contact free juga. Kalau bukan contact free grammar, tentu saja bukan CFL. Selama dia nanti bisa di accepted by PDE, maka nanti dia juga dikatakan CFL. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, kemarin kan kalau ada soal ya, ada soal begini, buktikan bahwa yang diawali oleh SAD itu adalah regular. Bagaimana cara membuktikannya? Ada yang bisa nggak? Oh kayaknya saya ngelihat kok agak berbahaya gitu ya jawabannya ya. Buktinya bagaimana caranya? Sesuatu yang diawali oleh SAD itu adalah reguler. Sesuatu yang diawali oleh ADS itu adalah reguler. Bagaimana cara membuktikan? Langsung apa? Anda tinggal bikin namanya FSE, entah itu deterministic finite automata, DFE, yang bisa menerima itu. SAD, ada yang benar ya berarti. Senang banget. Berarti kalau sudah ada DFE yang seperti itu atau ada NFE yang seperti itu, berarti sudah selesai. Berarti itu reguler. Kan ini, dari sini. Selama dia reguler, dikatakan regular language, itu kalau ada finite automata, finite state automata yang accepted dia. Kalau sudah ada salah satu accepted dia, sudah selesai. Oh, berarti dia reguler. Ya kan? Gitu caranya. Kemarin nggak ada yang nggak tahu jawabannya gimana. Jika nanti tinggal gambar aja SAD, kemudian nanti yang lain mungker. Kalau dia tidak di S, berarti dia nanti ke pembuangan selesai. Kan ada di awal-awal dulu kita sampaikan ada graf yang masuk ke pembuangan. Yang itu loh, yang kalau tidak diawali S misalkan, nanti dia larinya ke pembuangan. Atau S yang nanti dikasih V yang lain, ya nanti dia ke pembuangan juga. Jadi sejak status sudah langsung ke pembuangan. Pokoknya harus S, kalau tidak S nggak mau. Oke, itu kita sedikit ini aja, sedikit apa namanya. Nanti Anda boleh menggunakan ChatGPT untuk membantu Anda. Saya belum ngecek secara keseluruhan ya, nanti bagi yang remat, saya kasih kesempatan satu kali untuk remat aja, tapi rematnya nggak usah susah-susah lah. Wong itu kemarin sebenarnya juga beberapa tugas, hanya satu soal itu aja yang pengembangan. Selain itu kan hanya tugas yang ada di presentasi secara keseluruhan. Cuma saya ganti dari 01 ke AD, ke AE, ADS, ke SAD aja. Nah, ini yang disebut sebagai contact free contact free grammar. Defined-nya by 4 tuple. Nanti Anda lihat dari kata depannya aja. V itu berarti variabel. Kemudian sigma itu adalah terminal simbol. Terminal simbol itu isinya. Contohnya kalau saya punya integer V, ini disebut sebagai variabel. Isinya apa isinya? Isinya berarti apa nanti? V itu isinya apa? V itu nanti yang boleh mengisi isi V itu berarti apa? Negatif 1 boleh enggak? Boleh kan? Nah, itu yang disebut sebagai set of terminal symbol. Jadi itu isinya yang dipakai. Jadi kalau Anda mau mengatakan ini yang disebut sebagai V, variabelnya, kemudian yang mohon maaf. Nah, sedangkan isinya itu 1,2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah isinya. Itu adalah set of terminal symbol. Nah, sekarang kalau kita punya nanti language itu isinya apa? Language bahasa Indonesia berarti set of terminal simbolnya apa? Kalau saya bicara bahasa Indonesia berarti set of terminal simbolnya apa? Apa? Ya, bahasa Indonesia yang Anda punya konsonannya apa? Banyak. Vokalnya banyak. Berarti sampai A sampai Z. Kalau kita bicara huruf kecilnya. Kalau hurufnya ya A besar sampai Z besar. Itu berarti set of terminal simbolnya. Sekarang saya tanya variabelnya berarti apa?
banyak, ya kan? Nama itu variabel. Nama kan isinya nanti ada Ristu Sartono. Nah, Ristu itu sendiri kata, Sartono juga kata. Itu contoh variabel. Isinya adalah, jadi set of terminal simbol itu adalah yang memungkinkan untuk mengisi di situ. Nah, terus kemudian nanti ada juga yang namanya, dulu saya pernah kenalan sama namanya F Sartono. Saya nggak tahu waktu itu kepanjangan, saya pikir kepanjangan apa sih? F itu kepanjangan apa? Nggak ada kepanjangannya, ya F saja loh. Kenapa waktu mendaftarkan apa namanya sertifikat kelahiran, bapak saya lupa memberi kepanjangannya, menulisnya aja F Sartono saja. Dia singkat gitu. Ternyata F itu sebenarnya kepanjangan, tapi maksudnya ada nama panjangnya, tapi kemudian. Berarti kamu panggilannya sekarang Sartono atau F? Jadi, dan itu sudah memenuhi peraturan Depdagri, Kemendagri, karena ada dua kata. Kemudian yang berikutnya adalah start simbol, kemudian ada production rule. Jadi kalau contoh, kemarin kita punya gramarnya itu adalah contohnya kita nanti punya yang namanya start simbol, kemudian di sini ada A. Kemudian di sini ada namanya sigma, itu berarti di sini ada AB. Sedangkan kemudian misalkan berarti di situ yang kata-kata isinya nanti hanya A, B, yang lain nggak ada isinya. Makanya kemarin kan ada yang nulisnya baba, terus kemudian BAB, bab maksudnya. Kemudian yang berikutnya S-nya itu dimulai dari apa? Biasanya dimulai dari start-nya juga. Jadi start ini masuk ke dalam terminal simbol, termasuk ke dalam variabel. Anda nanti akan dikenalkan dengan S yang masuk ke sana. Kemudian nanti juga Anda punya namanya production rule, ini saya taruh di bawah ya. Saya taruh di bawah, di situ misalkan contoh yang disebut sebagai production rule adalah S itu nantinya larinya adalah ke A, kemudian SB, A. Misalkan begini. Jadi misalkan S itu akan diganti ke ASB itu berarti S-nya itu non terminal simbol, sedangkan ini terminal simbol, S-nya itu S besar ya. A, kemudian A itu kemana? Misalkan A itu ke A, misalkan. A kecil, gini aja. Atau epsilon. Boleh menggunakan atau. Jadi di sini ataunya boleh menggunakan. Ini disebut sebagai production rule namanya. Jadi disebut sebagai production rule. Jadi kalau yang di bagian paling kiri, nomor 1 ini disebut sebagai non-terminal simbol, ini disebut sebagai terminal simbol, kemudian ini sebagai startnya nomor 3, kemudian yang nomor 4 ini adalah disebut sebagai production rule. Grammar itu intinya ada pada ini. Makanya di dalam presentasinya yang referensi itu dia mengatakan bahwa grammarnya seperti ini, tetapi dia hanya menuliskan ini. Padahal itu ada sedikit kekeliruan. Dianggap Anda sudah paham untuk yang sisanya. Paham ya? Jadi nanti kalau Anda diminta untuk membuat grammar perintahnya, please give me the complete grammar, maka Anda harus menulis lengkap ini. Tetapi kalau Anda diminta hanya production rule, maka yang Anda tulis hanya 2 ini. Yang ini rule yang pertama, yang kedua ini rule kedua. Ini hanya disebut sebagai product rule. Tapi untuk yang kasusnya untuk secara keseluruhan itu disebut grammar. Anda juga bisa menganalisis dari production rule ini. Kalau kita punya production rule seperti ini, kita juga bisa tahu sebenarnya dia terminal simbolnya apa toh? Oh, terminal simbolnya adalah yang ditulis biasanya dengan huruf kecil. Secara konvensinya seperti itu. Jadi A, B itu adalah terminal simbol. Kemudian A kecil di sini terminal simbol. Epsilon terminal simbol enggak? Epsilon terminal simbol enggak? Epsilon itu terminal simbol bukan? Bukan, walaupun dia sudah ada di sini, jadi dia tidak termasuk terminal simbol. Jadi dia isinya dianggap kosong, jadi enggak ada isinya maksudnya. Epsilon itu enggak ada isinya. Jadi terminal simbolnya tetap AB, tetapi ada kemungkinan nanti isinya itu epsilon. Ini sudah saya perbaiki dari versi yang sebelumnya yang saya taruh di videonya itu. Di videonya itu kemarin itu saya menulisnya itu karena huruf C sama huruf V itu berdekatan, saya salah ngetik. Sehingga kemudian di situ harusnya ini V. Jadi otomatis kalau Anda nanti punya
ini, yang dimaksud A kecil di situ adalah bisa saja variabel. Jadi kalau variabel yang kita punya tadi bisa jadi dia anggota V. V tadi yang kita punya kan S sama A ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dia juga anggota dari gabungan dari keduanya dengan AB-nya itu. Jadi yang dimaksud A kecil di sini adalah anggota gabungan dari V variabel digabung dengan sigma. Sigmanya itu adalah semua bahasa yang diterima. Kita kasih contoh satu nih. Ini contoh. Yuk, di generate apa saja bahasa yang diterima. For generating a language that generate equal number of A, maksudnya ada huruf A-nya dan B sama banyak. Makanya A pangkat N, B pangkat N. Diketahui seperti ini. Kemudian ini berarti dianggap V, kemudian ini apa? 5, terus yang ini production rule. Ada yang kurang apa? S. Harusnya di sini ada S-nya. Berarti sekarang kita mulai dari yang pertama, yang kita boleh terima. Jadi di situ sebenarnya kita punya 2 production rule ya. Dari production rule-nya itu kita bisa munculkan. Yang pertama itu ada S ke A, B. Itu yang pertama ya. Habis itu A ini bisa ke namanya epsilon kan? Berarti kalau kayak gitu dari yang kedua, ini saya kasih simbol yang pertama, ini dari yang kedua. Berarti bahasa pertama yang diterima adalah, oh kalau kayak gitu boleh saja di sini adalah A epsilon B. Atau ini sebenarnya tulis sama juga dengan AB. Jadi bahasa pertama atau kalimat yang pertama yang diterima itu AB. Bisa dimengerti? Oke, yang kedua, kalau kayak gitu bisa juga S itu adalah dia ke AB kan. Nah, kalau itu dia juga bisa ke berikutnya adalah A itu diganti dengan A lagi, posisinya yang ini loh. Berarti diganti B, B ya, B, B. Itu by, ini tadi by one, kalau by two. Larinya ke situ kan karena persamaan nomor 2 ya, berdua tapi yang depan. Karena ini dari 2 tapi 2 yang belakang. Jadi ini ke arah sininya itu 1, ini by 2, sorry, salah saya. By 2 tapi itu yang sebelah kanan. Terus berikutnya, berarti kalau kayak gitu, ini tuh yang kanan gitu ya, supaya gampang. Kalau kayak gitu, ini terus jadinya apa? Berarti AA, ini bisa diganti epsilon kan? Saya tulis, langsung saya tulis BB. Jadi ini by 2 tapi yang sebelah kanan. Yang ini 2 tapi yang sebelah kiri. Itu ya. Kalau ini by 1, otomatis ini by 1. Jadi bahasa yang diterima apa saja? Ya bahasa yang diterima sekarang bahasa diterima apa saja? Bahasa yang diterima adalah A pangkat 1, B pangkat 1. A pangkat 2, B pangkat 2. A pangkat 2, B pangkat 3. Pertanyaan saya, epsilon diterima enggak? Epsilon diterima dalam bahasa itu enggak? Kenapa Nadira? Betul, betul. Jadi di situ ada ketentuan kalau Anda punya seperti ini tanpa dengan aturan seperti ini, epsilon tidak akan pernah masuk di dalam bahasa itu. Tidak bisa diterima dia. Jadi nanti harus ada isinya B minimal, kemudian yang teratasnya nanti AN pangkat B pangkat N. Jadi sebenarnya dalam konteks ini kalau kita menggunakan grammar seperti ini harus ada nya, yaitu N lebih besar sama dengannya enggak ada. Harus lebih besar 0. N-nya harus lebih besar 0. N itu inter dan lebih besar 0. Itu example 1. Sekarang Anda diminta untuk membuat seperti ini. Create order production rule for AN, BN. Tetapi tidak ada syarat di situ dia epsilon masuk apa enggak. Berarti boleh kosong enggak?
nggak ada syarat sama sekali kan. Ketentuannya hanya ada, oh pokoknya language ini diterima. Maka nanti apa yang Anda masukkan? Oke. Epsilon. Epsilon itu dimunculkan dulu nggak apa-apa. Terus berikutnya adalah tadi sama kan AS B. Oke. Sudah toh? Terus berikutnya? Terus berikutnya? Terus berikutnya? Sudah. Terus apa lagi? Tapi kan ini posisinya sudah selesai. Hanya ini saja. Oh iya toh Pak, nanti bisa kosong. Dia yang pertama A, B dulu. Pertama kosong dulu kan. Jadi kalau contoh, ini di kasusnya untuk yang pertama berarti dia kosong. Berarti kosong diterima ya. Untuk kedua ini saya kasih satu, ini yang kedua. Berikutnya ini berarti karena satu. Berikutnya sekarang saya punya S, saya menggunakan dua. Berarti ASB kan. Ini karena dua. Habis itu S diganti lagi harusnya A kosong, kosong dulu kan bolehlah. Kosong dulu B. Berarti ini karena satu. Oh berarti AB itu anggota. Berarti A1 B1 anggota kan? Oke, berikutnya. Berikutnya adalah S A SB lagi. Terus berikutnya lagi AA S BB. Boleh kan? Boleh. Terus habis itu berikutnya AA A epsilon BB. Udahlah ini jadi A2 B2. Berarti A2 B2 itu diterima. Boleh seperti itu, boleh tidak ada masalah. Anda boleh menggunakan yang semacam itu. Anda juga boleh, ini kan baru satu bahasa ya. Kalau Anda nanti diminta production rule itu, ini jawabannya nggak tunggal. Jawabannya nanti nggak tunggal. Jawaban yang di presentasi Anda perhatikan, jawabannya nggak seperti ini. Iya kan? Nah, coba kita cek sekarang. Yang di presentasi itu jawabannya seperti ini. Saya hapus ya, boleh ya? Nanti ini kan ada di rekaman, namanya saya upload juga. Jadi di situ ada dua yang nanti saya upload. Ini saya memberi alternatif kepada Anda supaya Anda kreatif terhadap production rule-nya. Kosongnya ini saya hilangkan. Saya menggunakan yang lampau. Kosongnya ini saya hilangkan. ASB tetap aja. Ini kan rule utama ya, bahwa AN pangkat BN. Berarti posisinya kan dari kiri, dan dari kanan itu B juga akan sama besar. Pentingnya ini dulu. Maka S ditaruh di tengah-tengah, betul ya? Oke, setelah itu kita buat lagi di sini adalah X. Boleh juga kayak gitu, enggak? X-nya mau diapain Pak? X ini berarti ke kosong sebenarnya. Atau ke AXB. Sama kan sebenarnya? Cuma sekarang saya tidak, jadi saya menggunakan variabel lain. Ini kan sama dengan yang sebelumnya. Boleh juga menggunakan ini. Sekarang pertanyaan saya ke Nadira. Epsilon itu berarti masuk ke bahasa yang diterima. Masih masuk. Sama seperti tadi. Kalau Anda pengen tidak, bagaimana caranya? Yang tadi, bahasanya yang kita pakai yang sebelumnya tadi. Yang ini tadi, salah satu solusinya ini tadi. Ada, sebentar. Oh, sih. Ada yang belum paham, sampai di sini ada yang belum paham. Kalau belum paham, segera ajari, nanti akan ada tim yang mendekati Anda tidak akan dipapah keluar. Berarti kasusnya create order production rule seperti itu ya. Next. Kalau yang ini Anda mulai dari mana? N lebih besar M. Catatannya N lebih besar M ya. Ini beda dengan exercise 1. Bedanya apa nanti kita kasih tahu. Contoh,
contohnya itu adalah misalkan N lebih besar M berarti A5 B3. Ngapain sih? Oke, di anu aja. Undisturbing. Sudah. B3 A5. Sekarang posisinya berarti kalau Anda mau membuat itu, yang Anda lakukan apa pertama kali? Berarti kan pertama kali adalah membuat gini. Secara bersama-sama, saya kasih A, sini B. Saya kasih A, di sini saya kasih B. Saya kasih A, di sini saya kasih B. Ya kan? Jadi sudah tahu? Habis itu ditambah B lagi enggak? Enggak. Setelah itu dikasih A2. Nah, ini loh yang jadi poin penting. Berarti yang harus di-repeat apa? A-nya. Oh, kalau kayak gitu ya sudah. Saya buat aja A-nya itu adalah sebuah E yang di situ sebuah perulangan. Sebuah perulangan, dia mau berhenti apa mau dikasih AX atau nanti dikasih epsilon. Kalau di situ ada posisi seperti ini dikasih A, tidak ada masalah juga. Jadi dia mau diganti A atau diganti AX, terkadang Anda boleh juga karena ini A-nya kan terletak di kanan atau di kiri boleh, nggak ada masalah kan. Yang penting pokoknya tengah-tengah kan. Kita juga menulisnya XA gini. Karena letaknya di tengah-tengah, kecuali kalau harus di belakang. Kalau B contohnya B itu nggak boleh Kak, Anda tulis BX gitu nggak bisa. Tetapi harus XB. Karena dia nanti letaknya di sebelah kanan. Tapi A mau di kanan bisa, di kiri bisa. Karena apa? Yang mau ganti yang di sini. Penggantinya adalah A. Ini berarti variabel pentingnya dulu. Ini variabel basis yang kita kerjakan. Kita mengerjakan ini loh. Kita mengerjakan ini. Bagian yang kosong tadi, yang ini bersama-sama. Kita taruh di S. Kita taruh di S. S berarti kemana? Anda kan tadi bersama-sama nih. A sama B bersama-sama. Berarti tinggal kita kasih A, B, tengahnya dikasih S. Sudah selesai toh? Tetapi dia harus lari dulu, lari juga ke variabel basisnya. Variabel basisnya adalah X, ya sudah kasih X. Bisa? Bisa ya? Kenapa tidak ada epsilon di situ? Ayo. Kenapa tidak ada epsilon di situ? B boleh 0, M boleh 0 enggak? M 0 enggak? Ya, nanti catatannya. Bagaimana supaya M-nya 0? Ayo. Itu M-nya 0. Eh, apa bisa M-nya 0? A, terus habis itu di sini B. B-nya pangkat 0. Berarti kan nggak boleh. A saja. B-nya pangkat 0. Boleh kan? Wong berarti di situ A-nya pangkat 1, M-nya berarti pangkat 0. Berarti harusnya diterima ya. Bagaimana cara memperbaikinya sekarang? Anda sudah punya. Oh, sekarang coba kita cek. Kita cek dulu ya, ini benar atau salahnya ya. Saya hapus dulu ya. Ini dalam konteks ini benar salahnya kita cek dulu. Sekarang kita tes A5 B5 B3 berarti posisinya. Di situ M3, A-nya N-nya adalah 5. Berarti posisinya kita cek. Untuk di kasus itu kita mau membentuk A5B3. Bagaimana caranya membentuk A5B3? Bagaimana caranya? Berarti kan tinggal menggunakan ini kan operasinya ASB. Habis itu S-nya kita ganti apa? ASB lagi, kan tadi sebanyak 3 kali kan? Supaya ini sama, ASB lagi. Sorry, jadinya apa ya? AASBB ya, gini ya. Terus satu kali lagi, yaitu AAASBBB, itu lari kemana? X, berarti kalau kayak gitu lari ke X. Berarti AAAXBBB. Kalau udah lari ke X, nggak bisa lari lagi. Intinya itu. Jadi di sini otomatis nanti di yang X-nya S-nya itu Anda ganti ke A X B B B. Habis itu dia butuh berapa kali A lagi, 2 lagi. Berarti kalau kita kasih yang ini dulu. Berarti sama dengan A X A B B B. Butuh berapa kali lagi A lagi?
Satu lagi. Berarti kalau posisinya ya tinggal yang ini. Bisa ya? Oke. Ada lagi yang lain? Ini kesalahannya adalah apa? Kesalahannya kalau di kasus ini berarti M harus lebih besar 0. Dia di kasus ini bukan kesalahan sih, ini boleh ada masalah. M-nya bagaimana kalau supaya mengakomodasi M-nya sama dengan 0? Ini yang kemarin saya lupa ngasih pertanyaan ini. Gimana yo? Hmm. Mana ya? Coba sekarang pertanyaan saya kan itu tadi. Yuk kerjakan. Iyalah. Tapi boleh 0. Ini kan 0 nih. Harus A kan minimal ya. Sorry. Minimal harus A2 B1, ya kan? Yuk sekarang supaya Anda boleh seperti itu. Boleh. Hanya munculin A doang. Bilangin Nadira gitu. A doang. Gimana tuh? Ini pertama ya, yang ini yang boleh. Apakah production rule ini boleh diterima? Boleh. Production rule itu boleh jadi CFG. Nah kan yang penting CFG-nya itu bisa membentuk bahasa. Bahasanya yang tadi. Sekarang andai kata diperbesar, posisinya diperbesar, ini boleh dulu ya. Sekarang pertanyaannya belum lengkap. Saya selesaikan dulu ya sebelum Anda mengerjakan. Jangan buru-buru mengerjakan, tenang aja. Kita buat sekarang production rule-nya yang ini. Kalau kayak gitu tadi kan ada X, kemudian apa? Tadi A ke X, A gini ya. Atau dibalik juga boleh, tidak ada masalah untuk atonya ini. Atonya. Sekarang pertanyaannya kan belum lengkap. Komplit grammar. Berarti kita lengkapi ini sekarang. Berarti kalau kayak gitu grammarnya apa sama dengan? Variabelnya apa saja? Dan yang hurufnya besar biasanya. Maka nanti kita tulis di situ S, X. Apakah harus X? Enggak harus. Anda mau tulis Y di situ. Terus kemudian bahasanya apa saja? Sorry, bukan bahasa. Notasinya apa saja yang diterima? Anda lihat yang kecil. Yang ada A sama B. Berarti kita tulis A, B. Dimulai dari apa? Biasanya huruf S. Kemudian production rule-nya apa? Production rule-nya itu saya tulis gini, P. Tetapi Anda tulis P-nya itu adalah sama dengan ini, koma, ini. Gitu ya. Nah, itu yang agak sedikit salah di presentasi, bukan salah sih, cuma dia menyingkat. Seharusnya namanya grammar itu lengkapnya adalah ini. Tapi dia di presentasi, sekarang Anda bisa membaca tuh presentasinya versi referensi yang ada di bawahnya yang 09. Yuk, sekarang. Ini sudah selesai ya. Sekarang ada persyaratan bahwa M boleh 0. Gimana sekarang caranya? Gimana? Ada yang bisa? B boleh pangkat 0 atau epsilon gitu. Berarti A epsilon, berarti A saja. Bagaimana caranya? Yuk. Hmm, ada yang bisa? Hmm. Boleh, boleh. Umumnya atau yang lebih dari satu itu dipakai untuk kasusnya kalau dia mau menjadikan satu. Jadi satu S itu ke satu beberapa sekaligus. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks free tidak ada masalah.
Misalkan ada dua variabel yang kamu pakai, terus di situ ada beberapa atau boleh tidak ada masalah. Gimana tuh? Bayangin loh, saya kemarin ngajari algoritma untuk siswa kelas 2 SMA itu, eh, saya suka bentak dia karena dia anak saya. Suka bentak dia, suka bentak dia itu kalau dia bengong. Kalau dia bengong, jadi kalau ngerjakan matematika sama ngerjakan algoritma itu nggak boleh bengong. Tapi bukan mengerjakan komputer loh ya. Kalau kalian sekalian bengong, itu berarti kalian jadi tukang sihir. Kalau muncul itu abstraksi di dalam otak kalian itu nggak bakal yang namanya spiral itu muncul, tiba-tiba muncul spiral, kecuali kalian dikasih gifted matematik ya, beda urusannya. Tapi kalau kita sama-sama nggak dikasih gifted matematika, gitu kalian bengong, itu sudah hilang itu semua. Lebih baik kalian coret-coret walaupun salah. Makanya begitu, ojo bengong, pasti kayak gitu. Salah satu kata favorit saya itu ojo bengong gitu. Karena dia katanya nggak tahu kenapa kok disuruh milih dua, lomba matematika dua algoritma. Oh, matematika udah biasa, nanti paling diajari bapak. Lah kamu memang kalau algoritma diajari siapa? Diajari bapak. Akhirnya dia milih algoritma katanya. Karena teman-temannya nggak ada yang berani. Loh, bukannya sama-sama diajari bapak ya? Iya, tapi kan ini kan kalau saya nggak bisa kan ada excuse. Saya baru belajar. Oh, saya nggak pernah ngajari anak-anak saya programming. Nge-game juga nggak pernah ngajari. Tapi mereka pintar nge-game. Tapi nggak pintar programming sih. Memang saya alamiah saja supaya mereka itu curious bahwa nanti ketika ketemu akan, oh iya ya ini menarik gitu. Bukan karena saya dorong mereka untuk program. Kakaknya yang pertama itu katanya, saya udah menemukan jiwa raga saya di sini kok, nggak mau pindah. Dia kan sekarang udah di sama kayak, sekarang Anda semester ya? 4. Kalau dia tuh baru semester 3. Baru semester 3. Anak saya pertama itu semester 3. Karena mulainya April. Mulainya April. Kuliahnya mulainya April. Enggak kayak teman-teman mulainya kan Februari, bukan ya? Agustus ya. Agustus. Beda lah. Dia mulainya kemaki sudah dia. Enggak mau waktu itu, kamu mau pindah ke Indonesia aja gitu. Enggak mau dia. Aku sudah menemukan ini kok, apa namanya? Saya di sini gitu. Bilangnya gitu bilang. Karena dia terpaksa harus kuliah di sana bukan bukan karena maunya kuliah di sana, tapi karena terpaksa kuliah di sana. Karena apa? Kok terpaksa Pak? Terpaksanya karena SMA kalau pindah ke sini itu nggak bisa. Sama juga kalau Anda nanti pindah, suatu saat dapat beasiswa ya, mudah-mudahan dapat beasiswa. Kalau Anda nanti pergi ke Jepang atau ke Korea, atau ke beberapa negara yang di pusaran lingkaran 2 itu nanti Anda, tapi bukan Korea Utara ya. Itu kalau anak Anda itu SD atau SMP langsung masuk. Nggak peduli, nggak ada urusan apa harus pindah kurikulum, nggak cocokan nggak ada. Pokoknya begitu anak SD, usia SD atau SMP langsung masuk. Serius. Tapi kalau begitu SMA nggak bisa. Di Indonesia juga gitu. Kalau Indonesia kan harus ngasih surat pengantar penyetaraan sekolah, penyetaraan ijazah, baru dia bisa masuk ke SMP atau SD kan. Sana ya pokoknya anak usia sekolah itu orang luar negeri atau residennya dia karena mereka kekurangan penduduk, ya udah pokoknya dikasih ini aja. Kekurangan orang untuk dibiayai mungkin ya. Selama mereka masih mau sekolah aja nggak apa-apa. Ayo, bisa? Ayo, bisa kayaknya. Yang Mas berkacamata siapa namanya? Jangan oleh kamu pura-pura kata. Bisa Mas? Enggak apa-apa. Gimana tuh caranya? Kamu share screen, kamu ikut Zoom nggak? Saya stop ya, kamu share screen ya. Oh ya, boleh. Ya, boleh, tak tuliskan wes. Tuliskan. Yo, apa itu? Boleh, boleh. Mm -hmm. ASB. Terus? Mm -hmm. Mm -hmm. Terus? Sudah?
Nah, ini berarti S ini nanti bisa langsung ke epsilon ya? Berarti epsilonnya anggotanya itu ya? Nah, itu jadi masalah. PR-nya menariknya itu. Ini masalahnya kemarin, dari kemarin saya juga belum ketemu. Langsung bisa epsilon. Beberapa kali saya coba nih, supaya A satu keterima bagaimana ya? Karena sebenarnya harusnya dalam konteks ini, A itu bisa diterima. Yuk, jadi tugas kompetisi. Yuk, 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 bagus, bagus. Yuk, si apa? Oh, AS, oke, siap, bagus, mantap nih. Terus X, X jadi ke atau oke. Apakah ini menjamin A tidak sama dengan B? Ini apakah ya pertanyaan ke siapa? Rafli ya, siapa? Raffi ya. Apakah ini menjamin tidak A tidak sama dengan B? Yuk coba. Yo, sekarang kita jalankan ya. Iya. Sekarang S ke AS. Terus habis itu S-nya besar ya. A ke AS. Sekarang begitu, setelah itu S, ini berarti kan setelahnya boleh ke X kan ya. Berarti AX. Terus habis itu saya tuliskan di sana XB. Sudah? Terus habis itu X-nya epsilon. Ini malah salah. Karena tidak memenuhi syarat ini tadi. Menarik tau pandangnya. ASB, ya siap. Terus atau X atau A. X-nya adalah atau A. Sudah. Kenapa nggak gini aja? Oh iya nggak bisa sih. Ya, udah. Boleh sih, tapi ini autonya banyak ya. Boleh juga. Kalau disederhanakan jadi satu nggak bisa. Berarti ini kan S langsung ke A gitu kan? Oh iya. Ya, boleh, 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 boleh. Bisa diterima. Tapi kok saya, oh iya, boleh. Karena tadi autonya boleh lebih dari satu. Boleh. Nanti kita cek di presentasi yang berikutnya. Boleh lah. Ya, Adira boleh. Yang di sini kasusnya. Sementara bisa diterima ya. Ini untuk kejadian di mana M-nya itu boleh nol. Jadi kasusnya M-nya itu bisa sama dengan bisa kejadian M sama dengan nol. Itu basisnya. Nanti kita akan bahas terkait dengan ini. Ini kan videonya sudah, nanti Anda bisa melihat videonya di sama yang di presentasi yang tadi. Saya taruh di linknya di situ. Saya sejajarkan aja. Sudah cukup ya sampai sini ya. Jadi nggak tugas. Untuk yang sampel 4, bagaimana sekarang caranya? Ini disebut sebagai palindrom. Palindrom itu dari kiri dan kanan itu sama. Kiri dan kanan itu sama. Berarti kalau Anda nanti lakukan A di sini A. Betul kan? Kemudian M boleh nol kan? Boleh loh, boleh nol. Berarti kalau gitu AA boleh kan? Masuk orang? N-nya boleh nol nggak? Boleh, berarti epsilon saja boleh masuk kalau
memperbaiki